Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita membaca kitab Al-Arba'una Al-Qalbiyah yang ditulis oleh Syekh Al-Munajjid hafizahullah ta'ala. Kemarin kita sudah mengkaji hadis nomor 6. Hari ini kita akan membahas hadis berikutnya, yaitu hadis nomor 7. Hadis nomor 7 ini adalah sebuah hadis yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari seorang sahabat Nabi SAW yang kita kenal dengan julukan Abu Hurairah. Sinten? Abu Hurairah. Namanya siapa? Abdurrahman bin Sakhr. Terus Ad-Dawsi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, innallaha yaqul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini namanya hadis qudsi. Kenapa? Hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bna Adam, wahai anak Adam. Sinten? Kulo kalin jenengan. Maksudnya wahai para manusia. Tafarragh li ibadati. Fokuslah, totalitaslah dalam beribadah kepadaku. Kenapa? Fokuslah, totalitaslah dalam beribadah kepadaku. Kepada sinten? Allah. Terus Allah Azza wa Jalla menerangkan apa untungnya kalau kita fokus beribadah. 1. Amla qalbaka ghina. Aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan. Kenapa? Aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan. Sing sugih apa nam? Atine. Aku akan bikin hatimu kaya. 2. Wa asuddu faqrak. Dan aku akan tutup pintu kemiskinan. Kenapa? Tutup pintu kemiskinan. Orang bakal melarat. Apa untungnya? 1, hatinya akan kaya. 2, pintu kemiskinan akan ditutup. Wa illa taf'al. Kalau kamu tidak lakukan apa? Tidak fokus. Betul. Kalau kamu tidak fokus beribadah, apa akibatnya? Dengerin. Amla yadaika syughla. 1. Kalau kamu nggak fokus ibadah, aku akan sibukkan kamu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kenapa? Sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. 1. 2. Walam asud faqrak. Dan aku tidak tutup pintu kemiskinan. Berarti
melarat. Kita ulangi nggih. Allah Azza wa Jalla nyuruh kita untuk fokus beribadah. Apa untungnya? Hati akan kaya. 2, pintu kemiskinan ditutup. Kalau tidak fokus ibadah, apa akibatnya? Sibuk dengan hal-hal tidak bermanfaat. 2, pintu kemiskinan tidak ditutup. Berarti terbuka. Yeah. Hadis riwayat Tirmidzi dan dinyatakan hasan oleh beliau. Adapun Imam Ibnu Hibban, Al-Hakim, Al-Zahabi, Al-Albani, mereka mengatakan hadis ini sahih. Jadi kita disuruh apa? Fokus ibadah. Fokus ibadah itu apa sih? Fokus ibadah itu 1, menggunakan seluruh waktu atau mayoritas waktu untuk ibadah. Kenapa? Menggunakan seluruh waktu atau mayoritas waktu buat ibadah. 2, fokus ibadah itu artinya saat menjalankan ibadah fokus kepada Allah. Kenapa? Saat menjalankan ibadah fokus kepada Allah. Kita ulangi. Apa artinya fokus ibadah? Menggunakan seluruh waktu atau mayoritas waktu. Buat apa? Beribadah. Apa yang kedua? Saat menjalankan ibadah fokus kepada sinten? Allah. Kita bahas satu persatu. Apa yang pertama tadi? Menggunakan seluruh waktu atau mayoritas waktu untuk ibadah. Loh, seluruh waktu nggak ibadah berarti nang masjid terus, Ustaz. Kapan gore? Pahal. Pripun? Apakah seperti itu maknanya? Berarti kita harus memahami ibadah itu apa? Kan kita disuruh menggunakan seluruh waktu untuk ibadah. Lah ibadah itu apa? Ibadah itu adalah ismun jami'un lima yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal a'mali al-zahirati wal batinah. Ibadah itu adalah seluruh perkataan dan perbuatan yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dan diridhoi. Siapa sing bisa baleni? Saya ulangi lagi. Ibadah itu seluruh perkataan dan perbuatan yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan yang disukai oleh Allah dan diridhoi. Berarti ibadah itu luas apa sempit? Luas banget. Mulanya ibadah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Bahkan yang mubah. Mubah siapa? Mubah itu muspro. Mubah itu yang boleh. Bahkan yang mubah pun bisa bernilai ibadah. Jadi ibadah niku cakupannya nopo? Luas. Contoh, sing wajib nopo? Salat nopo? Nah, gitu, sing lengkap. Salat duha wajib. Salat 5 waktu. Niku contoh wajib. Contohnya liyane. Puasa Ramadan, apa lagi? Haji bagi yang mampu, zakat, mal, zakat fitrah bagi yang mampu. Terus kuetok. Berbakti kepada orang tua, bagus. Mencari nafkah.
Wajib betul. Berarti ibadah enggak? Ibadah. Berarti orang nang masjid terus. Mungkin enggak di kantor? Mungkin. Di sawah? Mungkin. Ngontel? Mungkin. Itu kan cari nafkah buat keluarga. Berarti ibadah enggak? Ibadah. Loh, nafkah kan jenengan. Ibu ini ngapa? Masak. Masak ibadah? Kan melayani suami. Betul? Ganti popok bocah? Kan merawat anak. Itu juga ibadah. Oh, jebule. Ibadah itu luas banget. Taib. Itu kan yang wajib. Yang sunnah, contohnya apa? Sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah sunnah, baca Quran, zikir pagi petang, apalagi yang sunnah? Silaturahim, ya. Itu adalah yang sunnah. Nah, yang mubah. Makan, tidur. Apalagi? Bermain. Oh, ngerokok. Haram ngerokok khusus. Apa tadi saya bilang? Yang mubah apa tadi? Makan, tidur, bermain. Napa? Bermain. Oke. Makan, tidur, bermain. Hukumnya apa? Mubah. Mubah. Mubah itu berarti enggak berpahala, enggak berdosa. Enggak berpahala, enggak berdosa. Tapi bisa mendatangkan pahala. Kalau diniatkan untuk ibadah. Turu ibadah, pripun niku? Ketika jenengan tadi malam habis tarawih. Capek enggak? Capek. Kemudian jenengan tidur dan sebelum tidur itu jenengan berniat. Ya Allah, tidur saya malam hari ini supaya besok saya seger. Sehingga bisa bangun gasik. Buat sahur, buat baca Quran. Berarti tidur kita semalam itu dapat pahala. Enak betul? Enak. Berarti itu ibadah bukan? Ibadah. Oke. Makan. Niatnya apa? Menjalankan sunnah Nabi SAW sahur. Sahur kan sunnah Nabi kan? Berarti ibadah enggak? Ibadah. Supaya tubuh sehat, kuat. Kalau kuat bisa dipakai buat beribadah. Dapat pahala. Bermain. Bermain dengan anak. Bisa enggak dapat pahala? Bisa. Kita bermain dengan anak supaya niatnya supaya anak itu punya apa? Hubungan yang erat dengan orang tuanya. Sehingga kalau hubungannya erat, diomongi gampang. Itu ibadah. Berarti bisa nggak kita menggunakan seluruh waktu kita untuk ibadah? Bisa. Sekarang nih, tadi kita bangun tidur, sudah ibadah belum? Ibadah apa? Baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Habis itu wudu. Ibadah bukan? Ibadah. Yang ibu-ibu nyiapin makan sahur. Yang jenengan makan sahur. Terus kita berangkat ke masjid. Sholat. Ibadah bukan? Ibadah. Habis sholat apa? Zikir. Ibadah bukan? Ibadah. Habis zikir dengerin pengajian. Ibadah bukan? Ibadah. Nanti habis ini pulang. Jenengan pulang. Setelah itu siap-siap berangkat ke kantor. Berangkat kerja. Itu juga diniati ibadah. Yang ibu-ibu di rumah bersih-bersih. Nyapu. Masak. Ya udah loh. Nah, itu semuanya adalah ibadah. Sampai nanti tidur lagi.
Kata Allah Azza wa Jalla, tafarragh li ibadati. Fokuslah beribadah. Jadi fokus ibadah niku napa? Menggunakan seluruh waktu atau mayoritas waktu buat ibadah kepada Allah. Makna yang pertama. Makna yang kedua napa? Saat menjalankan ibadah, fokus kepada Allah. Contoh, lagi sholat. Lagi sholat niku fokusnya kepada siapa? Kepada Allah. Jadi ada lagi sholat, mikirakan utang. Lagi sholat, mikirakan YouTube. Lagi sholat, mikirakan HP. Mikirakan kerjaan. Jangan, fokus. Lagi ibadah gue sing fokus. Jangan lagi beribadah menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Pikirannya kemana-mana. Itu namanya gak fokus beribadah. Lagi baca Quran. Fokus napa? Maca. Aja disambi. Wong maca Quran pinggire HP. Maca sedela ana WA mlebu. Maca sedela ana apa maning? Status wong. Ana maca Quran sedela ana iklan diwaca dhisik. Fokus, fokus. Saat beribadah itu yang fokus. Ngaji. Fokus mboten? Fokus. Pripun fokusnya? Menyimak. Syukur-syukur nulis aja ngantuk. Kowe jenenge fokus. Lagi ngaji ngantuk ya ora fokus jenenge. Fokus banget fokus. Kowe ngantuk Pak jenenge itu fokus. Oke. Lagi sholat fokus, lagi zikir fokus. Terus lagi sedekah. Napa? Sedekah. Fokus. Fokus menjaga napa? Keikhlasan niat. Jadi itulah yang dimaksud dengan fokus beribadah. Kalau kita fokus beribadah, keuntungannya hati kita akan apa? Kaya. Maksudnya gimana Ustaz? Kita itu akan menikmati ibadah. Kalau sudah menikmati ibadah, kita enggak tergiur dengan kenikmatan-kenikmatan duniawi. Gue maksudnya. Jadi kalau orang itu sudah fokus ibadah, dia bisa merasakan enaknya ibadah. Nyamannya ibadah, tentremnya ibadah. Begitu dia sudah merasakan kenikmatan paling tinggi ini, dia sudah enggak peduli dengan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Soalnya wis ana sing luwih napa? Nikmat. Kasih ilustrasi. Dengan kalau sudah ketemu makanan sing paling enak, makanan sing kurang enak, disingkirkan. Betul. Jenengan sih paling enak nopo? Napa? Seroto. Sing ora patia enak nopo? Buntil enak ya? Apa ya? Ya kalau ketemu makanan yang sudah enak banget, itu yang biasa-biasa itu enggak tertarik. Kalau orang sudah fokus ibadah, dia akan merasakan kenikmatan paling tinggi. Kalau sudah merasakan kenikmatan paling tinggi, dia enggak peduli dengan kenikmatan-kenikmatan yang receh-receh itu. Itu maksudnya hatinya akan kaya. Terus yang kedua, pintu kemiskinan akan ditutup. Maksudnya apa? Dia enggak akan butuh untuk minta-minta sama orang lain. Kenapa? Karena sudah dicukupi sama Allah. Surah perlu. Jaluk-jaluk surah perlu. Karena dia sudah dicukupi, minta hanya kepada siapa? Allah. Itu keuntungannya. Nah kalau enggak melakukan, enggak fokus ibadah, maka akibatnya akan apa? Disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kerja. Tapi uliye seuprit. Karena enggak fokus ibadah. Siang, malam, banting, tulang, peras, keringat, sirah jadi sikil jadi sirah. Ya dapatnya cuma segitu saja. Karena apa? Karena enggak fokus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla.
Dan juga pintu kemiskinan gak akan ditutup. Alias dia selalu merasa kurang. Dan selalu menjadi beban orang lain. Na'udzubillah min. Maka mulai hari ini, fokus. Fokus apa? Ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.